Perkenalkan, nama saya Monica Lemma Kristanto, NIM 220301301300090. Pada presentasi kali ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang blueberry, di mana saya akan mempresentasikan baik deskripsinya, senyawa bioaktif, maupun manfaatnya. Yang pertama ialah mengenai deskripsi dari buah blueberry ini. Seperti yang dapat kita lihat, blueberry ini memiliki kulit buah yang tipis, berwarna gelap dari biru sampai ungu kehitaman, dengan permukaan berlapis bedak yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Buah blueberry ini biasanya berkumpul dalam tandan, bentuknya bulat sampai oval dengan ukuran bervariasi dari sebesar kacang polong sampai sebesar kelereng. Daging blueberry sendiri berwarna semi-transparan dan mengandung benih kecil. Blueberry memiliki rasa manis keasaman dan tekstur yang lembut dan juicy. Di samping blueberry segar, ada juga blueberry kering yang tersedia di sepanjang musim tahun. Ada juga beberapa cara penyimpanan blueberry agar tetap segar dan kandungannya tetap optimal, yaitu seperti membersihkan blueberry setelah dibeli, memisahkan antara blueberry yang rusak dan yang masih segar, juga menyimpan blueberry dalam lemari pendingin, maupun mengeringkannya. Dan untuk cara penyajian blueberry sendiri, sebenarnya ada bermacam-macam, mulai dari dimakan langsung, sudah segar, bisa juga untuk diolah, seperti di jus, dibuat smoothie bisa dengan pertama dimasukkan freezer dulu, lalu bisa di jus. Lalu bisa juga sebagai pelengkap pada pancake maupun waffle. Dapat sebagai salad blueberry dan juga selai dari buah blueberry. Blueberry atau beri biru merupakan jenis buah yang termasuk dalam anggota famili Ericaceae. Blueberry atau Vaccinium corymbosum merupakan salah satu tanaman beri utama yang ditanam di Amerika Serikat, khususnya di Amerika Utara, yang memang terkenal sebagai produsen blueberry terkemuka di dunia. Sebenarnya ada sekitar 50 spesies blueberry, baik yang ditanam maupun tumbuh liar, dengan berbagai varietas yang tumbuh di berbagai negara di Amerika dan Kanada. Blueberry sendiri sekarang juga sudah tersebar di Asia dan Australia. Buah blueberry sendiri termasuk dalam divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Erichales, keluarga Ericaceae, dan genus Vaccinium L. Untuk spesies blueberry sendiri, seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya ada banyak sekali, namun beberapa contohnya adalah seperti Vaccinium angustifolium atau blueberry semak rendah, Vaccinium boreale atau blueberry utara, Vaccinium caesariense atau blueberry New Jersey. Yang berikutnya ialah mengenai senyawa bioaktif dari buah blueberry ini. Dari buah blueberry sendiri, untuk 100 gramnya, blueberry mengandung 0,14 mg riboflavin, 68-80 mikrogram lutein zeaxanthin, 16,4-19,3 mikrogram vitamin K, 5-6 mg kolina, 2,4-4,4 gram serat, 0,67 mg seng, 0,336 2,870 mg mangan, 84,21 sampai 88,70 gram air, 33 mg folat, dan 0,57 sampai 1,69 mg vitamin E. Ini menunjukkan bahwa semua kandungan tersebut pada blueberry termasuk tinggi. Mengkonsumsi blueberry secara teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menunjang dan meningkatkan produksi sel darah merah. Ini merupakan manfaat dari cukup tingginya kandungan folat pada blueberry. Yang kedua, menyeimbangkan tingkat keasaman darah, yaitu manfaat dari cukup tingginya kandungan kolina juga dalam blueberry. Yang ketiga, memperkuat pembekuan darah, manfaat dari cukup tingginya kandungan vitamin K pada blueberry.
lalu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam darah. Ya, ini adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan serat pada blueberry. Lalu selanjutnya untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular, penyakit gagal jantung, aterosklerosis, itu dari adanya kandungan kolina, folvat, vitamin E, vitamin K, zeaktasin plus lutein pada blueberry itu sendiri, dan menjaga kestabilan gula dapat diperoleh dari manfaat kandungan serat, seng, dan mangan pada blueberry. Genus Vaccinium ini memproduksi berbagai macam senyawa seperti antosianin, flavonoid, chromonas, coumarin, lignan, asam benzoat, iridoid, sterol, dan triterpenoid. Namun yang paling dikenal adalah produksi antosianin dan flavonoids. Blueberry termasuk dalam genus ini tentunya. Ekstrak dan isolat antosianin dan flavonoid dari buah-buahan Vaccinium, khususnya untuk blueberry ini atau daun, menunjukkan adanya proses antioksidan, antiinflamasi, antitumor, antivirus, vasoprotektif, dan anti jamur. Antosianin yang terdapat dalam blueberry ini tentunya memiliki banyak manfaat, antara lain seperti dalam penglihatan, blueberry sangat bermanfaat untuk penglihatan ini. Antosianin yang berada pada blueberry sangat bagus sebagai anti-degenerasi makula, penting untuk pencegahan dan pengobatan glaukoma, dapat memperbaiki daya penglihatan dan tingkat ketajaman penglihatan, mampu mengurangi retinopati diabetik pada penderita diabetes, memiliki efek nyata memperbaiki gejala mata kering dan mata yang mengeluarkan air mata saat kena angin pada orang dewasa dan pada orang tua serta presbiopia. Yang kedua, dapat sebagai anti radang. Menurut penelitian dari Universitas Rutgers di New Jersey membuktikan bahwa antosianin ini dapat mencegah bakteri yang menempel di atas permukaan sel dan membuat bakteri langsung dikeluarkan ke saluran kemih. Untuk menjaga kesehatan saluran kemih dan mengurangi tingkat infeksi, dalam antosianin juga terdapat berbagai macam unsur aktif yang berfungsi sebagai anti-ulcer dan anti-radang, dan di saat yang sama dapat meningkatkan kinerja sendi dan jaringan lunak serta mengurangi infeksi pada jaringan. Lalu antosianin juga bermanfaat sebagai anti kanker. Ekstrak blueberry dapat menghambat kecepatan pertumbuhan sel kanker, memiliki efek untuk menghambat berbagai jenis kanker seperti sel kanker payudara, sel kanker prostat, sel kanker kulit, terutama sel kanker usus. Laporan dari USDA Human Nutrition Research Center on Aging mengatakan bahwa kandungan antioksidan yang terdapat dalam antosianin blueberry efektif untuk menetralisir radikal bebas dan unsur bahaya lain yang menjadi sisa metabolisme tubuh sehingga mencapai efek anti kanker dan mencegah kanker. Yang selanjutnya, antosianin pada blueberry dapat membuat kita terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Blueberry ini efektif untuk meningkatkan antioksidan, khususnya dalam darah di pembuluh darah, meningkatkan kapasitas penampungan volume darah, mengatur permeabilitas guna menjamin pertukaran material dalam darah berlangsung normal. Dikarenakan ekstrak blueberry dapat meningkatkan antioksidan dalam darah, maka untuk mencegah oksidasi serabut elastin yang terdapat di nadi, mencegah pengerasan pembuluh darah, membuat dinding pembuluh darah mampu mempertahankan tingkat elastisitas pembuluh darah dalam waktu lama dan mencegah hipertensi. Selanjutnya, antosianin ini juga disebut sebagai kosmetik oral. Itu ada di negara Eropa. Blueberry ini mengandung antosianin yang dikenal dengan kosmetik oral yang merupakan unsur antioksidan alami yang paling berkhasiat. Tidak hanya dapat mencegah keriput lebih awal, tapi juga dapat memenuhi nutrisi dan membersihkan radikal bebas berbahaya dalam tubuh. Ekstrak blueberry ini dapat memiliki banyak manfaat, seperti menangkal matahari alami yang dapat mencegah pengaruh buruk sinar UV terhadap kulit. Antosianin dalam ekstrak blueberry dapat memperbaiki kolagen dan serabut elastin yang terluka, mencegah
munculnya keriput dan vesikel. Antosianin dalam ekstrak blueberry ini juga dapat memperbaiki kondisi kesehatan kulit dari dalam, memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh darah, menambah sirkulasi darah di permukaan sehingga membuat kulit lebih elastis, penyakit kulit dan garis-garis halus berkurang, bahkan dapat menghilangkan bekas luka. Demikian presentasi tentang blueberry yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.